Oke, kembali lagi di channel Art Project. Dalam video ke-5 ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu proses pembuatan laporan dengan subpoin itu materinya adalah penomoran. Jadi gimana cara kita untuk memberi nomor halaman pada project laporan kita. Oke, di sini karena fokusnya kita pemberian nomor, saya sudah siapkan aset laporan. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ini saya masih pakai Word 2013. Kemudian kalau kita buat dokumen baru, kita dokumen ke blank dokumen. Ini karena di sini kita mau melakukan penomoran dan saya juga sudah menyiapkan asetnya itu. Nanti kita ke bagian bisa ke blank dokumen atau ke ini ada recent ini laporan atau file-file yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Jadi ada recordnya nih. Kalau emang di sini ada, teman-teman bisa masuk ke laporan teman-teman yang ada di sini. Kalau emang nggak ada, teman-teman bisa ke blank dokumen dulu. Kemudian file, pilih open di komputer, kemudian di browse. Nah, teman-teman taruh mana laporannya? Kalau saya ada di D, kemudian aset YouTube, video 5, praktikum. Kalau sudah ketemu laporannya, kita open. Ini contoh laporan praktikum. Jadi sudah ada covernya, ada lembar pengesahannya, ada kata pengantar, ada daftar isi, walaupun hanya judul di sini. Ada juga daftar gambar, kemudian bab 1 dan bab 2. Kemudian ada gambar-gambar di sini. Nah, kita mau melakukan penomoran pada laporan ini nih. Jadi, misal di bab 1 nomor halamannya adalah 1 di bagian bawah di sebelah kanan. Sebelum bab 1 itu Romawi. Ada di tengah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan penomoran, teman-teman harus analisa dulu apa yang diperintahkan pada buku panduan teman-teman. Saya ambil contoh di sini, misal di bagian cover itu tidak diberi nomor halaman. Nomor halaman dimulai dari lembar pengesahan dan dimulai dari Romawi 1. Romawi 1 kecil ya, non kapital. Nah, Romawi ini akan terus dipakai sampai daftar gambar atau sebelum bab 1. Tuh. Jadi bab 1 itu sudah menggunakan angka biasa. Ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tuh. Jadi teman-teman harus perhatikan ada satu halaman yang tidak menggunakan penomoran dan ada beberapa halaman yang menggunakan penomoran tapi nomornya menggunakan Romawi. Dan ada beberapa halaman lagi yang penomorannya menggunakan angka. Gitu. Kita harus pisah dulu nih. Cara misahnya gimana? Jadi saya zoom. Kalau teman-teman klik di bagian atas atau di bagian bawah dari lembar kerja atau kertas kita, ini akan masuk menu baru. Coba ya. Nah, di sini ada header dan footer. Header dan footer. Bagian header dan footer inilah nanti yang akan kita rubah-rubah. Gitu. Jadi gini. Kita close dulu. Sini. Cover ini tidak diberi halaman. Jadi bagian 1. Bagian 1 yaitu tidak diberi halaman. Bagian 2 diberi halaman dengan penomoran Romawi. Bagian 3 diberi halaman dengan penomoran angka. Kita punya 3 bagian di sini. Harus kita pisah dulu. Bagian pertama, jadi kita fokus ke awal bagian kedua. Kemudian kita ke back layout. Nah, kita ke break. Di sini kemudian kita pilih yang continuous.
Agak turun ya, kita hapus dulu dan kita balikin lagi. Coba kita klik bagian atas atau bawah dari kertas ini. Nah, sekarang ada tambahannya nih, header section 1 dan sini header section 2. Kita udah membuat dua bagian 1 atau section 1 dan bagian 2 atau section 2. Nah, karena kita tadi butuh 3 bagian, berarti kita ke bagian ketiga, yaitu di bab 1. Ini kita close dulu. Kita masuk ke awal dari bagian ketiga, yaitu bab 1. Kita naikkan. Kemudian kita ke page layout, ke menu break, di grup page setup, break, kemudian pilih yang continuous. Ini ke bawah ya, ini bisa dihapus saja. Ini kita Ctrl Enter biar langsung ganti halaman. Kita coba klik 2 kali. Nah, sekarang udah ada section 2 dan section 3. Kita udah punya 3 bagian nih. Punya 3 bagian. Nah, selanjutnya setelah kita bagi seperti ini, kita perhatikan lagi nomornya mau di sebelah mana. Mau di atas atau bagian header atau di bawah di bagian footer. Misal kita mau taruh di bawah nih. Kita klik bagian sini. Nah, ke bagian 2 ya. Kemudian di menu baru yang aktif ketika kita masuk ke header dan footer ada design. Nah, ini link to previews-nya dimatikan supaya tidak berlanjut halamannya. Yang aman kita yang headernya juga sama, di link to previews-nya dimatikan. Maksudnya gimana? Jadi gini nih, ini kan udah kita buat 2 bagian yang berbeda atau bagian-bagian yang berbeda. Nah, misal bagian 1 kita kasih nomor 1. Nah, bagian 2 kalau link to previews-nya diaktifkan, dia akan lanjut di nomor 2. Itu. Nah, ini harus kita matikan dulu karena bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu berbeda-beda format penomorannya. Jadi link to previews-nya harus kita matikan. Masuk bagian 3 juga sama. Dimatikan link to previews-nya juga sama. Oke, kalau sudah kita close dulu. Sekarang sudah ya. Nah, kita coba di bagian pertama itu tidak ada nomor, jadi kita abaikan, anggap saja sudah selesai di bagian cover. Nah, di bagian 2 ini mau kita beri nomor, yaitu Romawi. Jadi teman-teman bisa ke bagian header footer tadi dengan cara klik 2 kali di bagian paling bawah kertas atau paling atas kertas sampai muncul menu baru di setelah view. Klik ini di bagian bawah, kemudian kita ke grup header and footer. Kita pilih tag number. Nah, di sini ada top of page itu bagian atas dari halaman, bottom of page itu bagian bawah dari halaman. Nah, karena kita mau di bagian bawah, kita pilih button of page. Nanti dikasih pilihan lagi nih. Bagian bawahnya gimana? Mau di sebelah kiri, tengah, atau kanan? Nah, karena Romawi kita taruh di tengah deh. Nah, di sini 2 ya mulainya ya. 3, 4, 5. Dan bab 1-nya masih 0. Kenapa di sini mulainya 2? Karena dia masih untuk hitungannya angka 1-nya di halaman 1 gitu. Dan ini bisa kita rubah. Jadi di page number, format page number, kemudian start-nya kita ganti 1. Oke. Nah, sekarang jadi 1. 1, 2, 3, dan 4. Oh, salah Pak. Ya, ini harusnya Romawi. Oke, kita masih di bagian 2 ya. Kita masih di bagian 2, kita
untuk ngubah jenis penomoran masih di menu yang sama kayak tadi, yaitu pack number, format pack number. Nah, kalau kita merubah mulainya itu di bagian sini, nah kalau kita mau merubah jenisnya itu di bagian ini nih, number format. Pilih Romawi yang ini. Mulainya dari I, terus oke. Di sini dah I, 2, 3, 4, dan bab 1 belum ya. Tuh, ini kita close. Nah, sekarang sudah ya. Oke. Nah, kemudian untuk bab satunya kita masuk lagi di ini menu headernya. Terus di bagian bawah saya pengen nomorannya di sebelah kanan sini nih. Jadi pack number di bawah dan pilih yang bagian kanan. Nah, di sini mulainya dari 5. Karena di bagian 2 itu selesai di nomor 4 Romawi. Ini kita rubah yaitu di pack number, format pack number, start at-nya kita ganti 1. Kalau 1 jadi 2 ya. Berarti kita rubah lagi pack number, format pack number, start at-nya. Nah, ini aktifnya di mana nih? Format pack number, oke. Kita jadi 0. Nah, dia baru 1. Jadi teman-teman gak usah panik kalau misal kita rubah 1 kok di sini tetap 2 nih. Kita mundurin lagi. Kalau tadi mulainya 1 jadinya 2, berarti harusnya kalau 0 mulainya 1 kan gitu ya logiknya ya. Dan ini sesuai dengan yang kita inputkan jadinya 1. Halaman seterusnya ada 2, 3, 4, 5 dan halaman 6. Tuh. Dan ini penomoran sudah selesai. Jadi teman-teman bisa menganalisa dulu untuk penomoran ada berapa bagian yang harus kita buat. Contoh kayak gini nih ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Ada ini nggak kemungkinan kalau misalnya kita lebih dari 3 bagian? Ada. Jadi contohnya gini. Untuk awal bab itu tidak ada nomor. Jadi untuk bagian ketiga nih lebih teliti lagi aturannya. Jadi kalau untuk awal bab seperti ini itu tidak diberi nomor. Tapi di halaman berikutnya baru ada nomor dan berlanjut dari halaman sebelumnya. Misal di sini halaman 1 tapi kan nggak kelihatan ya. Nah, teman-teman bisa di sini berarti munculnya jadi nomor 2. Nah, di sini halaman 3 tapi kan nggak kelihatan harusnya. Nah, teman-teman bisa di sini halaman 4 munculnya. Itu tetap sama kayak gini susunannya, cuman yang di awal bab ini tidak terlihat. Nah, untuk menyelesaikan aturan seperti ini ada triknya. Yang pertama, biasanya saya buatkan objek untuk menutupi nomor ini nih. Gitu. Jadi kita buatkan objek yaitu di insert, shape, kita misalnya simbol kotak, tutup di sini. Nah, ini kan ada garisnya ya. Garisnya shape outline, kita di no outline. Oke, sudah. Nah, ini kalau di print preview bab 1 dia nggak ada nomornya. Pas ke halaman 2 ini baru ada nomornya. Tuh. Jadi bisa pakai cara ini atau teman-teman bisa dibagi-bagi lagi untuk wilayah atau bagiannya. Ini section 3 nih. Berarti yang bagian ini ikutnya section 4. Kita klik layout, break, di continuous. Section 4. Nah, ini link to previews-nya nggak usah dimatikan. Matikan aja deh. Time to previews, matikan aja.
Ini mulainya dari 1. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita hapus. 2. Itu ya. Ini hilang. Cuman cara ini nanti jadi masalah ketika kita membuat daftar isi. Nanti pas ada muncul bab 1, halamannya kosong, tidak terdeteksi. Karena emang di realnya dia tidak ada halaman. Jadi saran saya pakai cara yang pertama. Kita buatkan objek aja untuk menutupi nomor ini. Karena bagian-bagian ini nanti masuk ke daftar isi. Gitu. Jadi intinya kalau bagian-bagian yang nantinya akan masuk ke daftar isi itu kita bisa akalin untuk ditutupi dengan objek baru. Tapi kalau yang tidak masuk daftar isi, contohnya cover seperti ini kita bisa kayak cara yang kedua tadi, kita buat wilayah baru atau bagian baru. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Di video ini kita belajar gimana cara membuat atau memberi nomor pada halaman laporan. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Di submateri penomoran kita sudah belajar bagaimana cara memberi nomor halaman pada laporan dengan menganalisa bagian-bagian tertentu yang akan diberikan nomor halaman. Jadi ini subjektif juga. Jadi teman-teman patokannya pada buku panduan saja. Kalau misal di halaman cover harus ada nomor halamannya, berarti disesuaikan aja lagi. Gitu. Cuman cara memberikan nomor halamannya itu sama. Khususnya untuk yang bagian ini Romawi, terus bagian bawahnya ini adalah angka. Nah, itu caranya pasti sama, harus dibagi dulu wilayah-wilayahnya. Gitu. Oke, saya rasa cukup. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau membingungkan, kita bisa berinteraksi di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.